Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Video kali ini bercerita tentang peristiwa, yaitu aib, peristiwa aib yang sebenarnya sangat tidak pantas, yang sebenarnya sangat tidak layak di-share di video karena menyangkut nama seseorang, menyangkut muslim. Jadi menyangkut muslim. Dan apalagi berkaitan dengan keberadaan seseorang. Biasanya kalau berdasarkan syariat Islam, hanya mungkin perlu laporan dan memberitahu kepada aparat setempat untuk mengatasi permasalahan. Namun karena video ini sudah diangkat di YouTube, terpaksa juga saya ingin mengomentari. Apalagi ini nama sebuah kelompok dari bin Yahya lagi, yaitu Habib Toha bin Yahya, digeruduk warga. Nah, itu temanya ya. Kalau kita pahami, di dalam agama ada perintah la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Hanya saja terkadang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, merasa marga memiliki nama tinggi lalu merendahkan marga-marga lainnya yang tidak selevel dengannya. Di dunia Habib ada yang seperti itu. Kalau ini benar adalah nama Habib, ini kan membawa-bawa nama marga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu perbuatan asusila yang dilakukannya tak sesuai dengan norma agama, bahkan melanggar syariat Islam. Melanggar syariat Islam, apalagi berzina dengan orang lain, jelas melanggar syariat Islam. Ini yang terjadi, ini yang terjadi. Sehingga di dalam hal ini, maka tidaklah sepantasnya seorang yang bergelar Habib itu melakukan perbuatan-perbuatan abnormal, apalagi menggagai istri tetangganya. Seorang Habib harus lebih banyak keteladanan yang dilakukan, bukan kesetanan dengan istri-istri tetangganya. Harusnya tetangganya itu aman dari tangannya. Habib itu teladan. Habib itu bukan setan, jadi teladan. Sehingga perbuatannya tidak meniru-niru setan. Nah, mari kita ikuti perbincangan dari beberapa orang bagaimana sikap Habib itu melakukan perbuatan abnormal sampai berakibat pengrusakan oleh warga terhadap yaitu rumah Habib dan lembaga pendidikan Habib. Ini karena perilaku mesum yang dilakukannya. Nah, mari kita dengar bersama. Marga dulu ya, saya dapat informasi dari teman-teman bahwa Kang Marga ini
baru dapat musibah yang sangat berat, berhubungan dengan keluarga. Jelasnya ada hubungan terlarang antara istri Kang Marga dengan seseorang. Kalau boleh bertanya, nama istri Kang Marga siapa, Kang? Eliana Sinaga, Oke. Siapa? Eliana Sinaga. Kurang jelas, Kang, agak. Eliana Sinaga, Oh, berarti orang Batak ya? Batak, Oke. Baik. Kemudian apa yang terjadi antara Liana Siaga dengan seseorang itu, dan siapa seseorang tadi? Baik, langsung aja, Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja kita mulai dari awal, Pak Kiai. Yang pertama, saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya, Pak Kiai, ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran, dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2, saya berangkat pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24 hari Rabu, 24 bulan ini masih bulan September, Oktober, ya, bulan Oktober. Kemarin tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam, kurang lebihnya jam 2:30 pakai. Nah, di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya ya? Habib Toha bin Yahya. Di depan ada biasa setiap ini kan pada ngumpul di depan Pak Kiai. Itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Abu Nabi. Abu Nabi. Iya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi nggak di luar ya, di depan kontrakan. Masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjam HP istri Pak Kiai. Awal mulanya saya pinjam HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi. Dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temennya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk, saya dicium. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk cium oleh? Kenapa, Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Habib Toha bin Yahya itu. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri gini. Ya, tadi tanyain, apakah ini benar kamu selingkuh? Saya bilang gitu kan. Nah, dia tadinya langsung
nangis di situ, langsung nangis, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa. Hanya kita aja, karena jangan kasih tahu. Nah setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak, Pak Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya keluar pintu. Nah di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya gitu. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan Panjenengan dekat ya? Karena iya rumah itu kan kontrakan samping-sampingan. Oke, samping, jadi sebelah kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu kalau di sini mah. Nah saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha dan istrinya Habib Toha di situ. Nah setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama Kak Habib, diam, saya bilang diam, semuanya diam, saya bilang gitu. Tolong jelasin apakah bener ini selingkuh, bilang gitu. Apakah kamu bener-bener selingkuh? Nah situ istri ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu gitu. Nah setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku. Dia katanya cuman ya intinya nggak mau ngaku. Nah setelah istri saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang intinya kamu harus jujur, buka suara gitu. Nah di situ baru sebelum istri saya ngomong pun istrinya Habib Toha udah lari duluan ya. Lari kemana? Ke kontrakan. Tadinya kan saya kumpulin di rumah sebelah tuh Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah saya kumpulin di situ. Nah sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, berarti nggak mau nerima lah. Biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah di situ Habib Toha nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya. Karena itu tadi perbincangan antara Kiai yang kita kenal dulu sebagai pemburu hantu ya, dengan korban dari pihak suami yang mengangkat istrinya, menceritakan tentang istrinya ketika berselingkuh dengan Habib Toha, atau kita singkat HT ya, dengan HT gitu. Jadi HT ini melakukan perbuatan yang abnormal, perbuatan yang tak selayaknya dilakukan oleh HT, apalagi disebut keturunan Rasulullah. Tetapi ada kesalahan juga dari yang bersangkutan ini karena menceritakan aib orang lain. Kalau sudah diserahkan kepada hukum, seharusnya tidak perlu lagi diangkat. Karena di Indonesia memang gaya seperti ini sudah biasa dilakukan. Padahal ini termasuk gibah ya. Jadi kalau tidak gibah, namimah, fitnah gitu, menjadi fitnah. Kalau benar ya Rasulullah, sekalipun benar, maka kamu telah melakukan gibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan seperti ini memang perbuatan salah.
perbuatan di luar akhlak yang normal, perbuatan di luar akhlak muslim, perbuatan di luar akhlak orang mukmin. Tetapi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak dibenarkan menyebarkan aib kepada media. Ya, kalau media di Indonesia kan memang media yang bebas ya. Nah, harusnya seorang muslim lebih banyak mengikuti syariat, tidak menggembar-gemborkan aib keluarga. Bahkan dalam sebuah hadis, misalnya, kalau kalian menyimpan aib keluarganya, jangan disebarkan kemana-mana. Nanti Allah akan membuka aib kalian. Jadi aib itu akan dibuka oleh Allah. Karenanya di dalam hal ini jangan sampai aib-aib yang seperti itu dilakukan oleh seorang muslim seperti kita. Jadi aib itu harus dijauhkan dari kita. Ini barangkali ya. Dan kita lihat ini peristiwa yang terjadi di sekitar rumah Habib. Nih, kita lihat peristiwa itu. Nah, tindakan-tindakan seperti ini jelas bukanlah cara-cara Islam ya. Walaupun yang bersangkutan itu sangat salah, saya tidak membela Habib, tetapi di dalam Islam itu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh umat Islam untuk tidak menyebarkan aib sesamanya, apalagi aib keluarga. Itu harusnya dijaga dan sebagainya, diselesaikan dengan cara baik-baik dan tertutup, dan kalau perlu diselesaikan secara hukum, tidak disebarluaskan sampai pada akhirnya hukum menyelesaikan segala-galanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat agar lebih mawas diri di dalam pergaulan seperti zaman sekarang ini. Kapan saja kita bisa terbawa emosi setan, kapan saja kita bisa terbawa oleh nafsu untuk berbuat angkara terhadap sesama. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan seluruhnya Allah selamatkan dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Yang jelas, jangan sampai perbuatan mesum, zina seperti ini terjadi pada setiap pribadi muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.